Di sebuah pialang yang membangun sebagian besar kisah pertumbuhannya di atas kripto, membiarkan orang bertaruh pada hasil peristiwa kini justru menghasilkan lebih banyak uang daripada perdagangan kripto itu sendiri. Robinhood melaporkan kuartal terbaik sepanjang sejarahnya pada hari Rabu, dengan pendapatan 1,31 miliar dolar, naik 23% dibanding tahun lalu. Di dalam angka itu tersimpan sebuah pencapaian pertama bagi perusahaan tersebut. Kontrak peristiwa, yaitu pasar prediksi tempat pengguna bertaruh pada kejadian nyata, menyumbang 156 juta dolar, melampaui kripto yang 100 juta dolar dan saham yang 129 juta dolar. Bisnis itu tumbuh lebih dari 10 kali lipat dalam setahun, sementara pendapatan kripto justru turun 38%. Perusahaan juga melampaui perkiraan Wall Street, baik pada pendapatan maupun laba per saham. Meski begitu, harganya tetap melemah sekitar 4% setelah penutupan bursa. Total aset nasabah di platform itu naik 32% dalam setahun. Tiga tahun lalu, bursa ini memangkas sepertiga karyawannya dan menyalahkan kondisi pasar. Pekan ini ia memangkas seperlima, tetapi memberikan alasan yang sama sekali berbeda. Luno, yang melayani sekitar 16 juta nasabah retail dan dimiliki Digital Currency Group, melepas sekitar 20% tenaga kerja globalnya. Direktur utama James Lanigan membenarkan pemangkasan itu tanpa menyebut jumlah, sambil menjelaskan bahwa investasi selama setahun pada otomatisasi dan perbaikan operasional lain telah mengubah sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan bisnis ini, di samping perdagangan retail yang melemah. Perusahaan tengah menata ulang dirinya di sekitar layanan label putih yang memasok likuiditas, dompet, dan sistem kepatuhan bagi bank, perusahaan fintech, serta operator telekomunikasi yang ingin menawarkan kripto dengan merek mereka sendiri. Layanan di sejumlah pasar juga akan dihentikan mulai 1 September agar fokus ke Afrika dan Asia Tenggara. Polanya sendiri layak dicatat. Perusahaan yang sama, pemangkasan yang lebih kecil kali ini, dan alasan resmi yang sama sekali tidak berkaitan dengan harga pasar kripto. Titik ketika Korea Selatan mulai memajaki keuntungan kripto Anda berada di sekitar 1.740 dolar per tahun. Itu bukan ambang yang membidik investor kaya, dan justru karena itulah perselisihan ini sampai ke parlemen. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2027, keuntungan kripto tahunan di atas potongan sebesar 2,5 juta won akan dipajaki 20% secara nasional, atau 22% bila pajak penghasilan daerah ikut dihitung. Keuntungan itu dihitung terpisah sebagai penghasilan lain, bukan digabung dengan gaji, dan potongannya diperbarui setiap tahun. Setelah 3 kali penundaan, pemerintah memberi sinyal tidak akan menundanya untuk keempat kali. Oposisi mengajukan rancangan undang-undang untuk mencabut aset digital sepenuhnya dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, petisi publik untuk mencabut pajak tersebut telah melewati 50.000 tanda tangan, sehingga memaksa Majelis Nasional meninjaunya secara resmi. Belum ada yang final, tetapi tanggalnya kini tidak lagi bergeser dengan sendirinya. Subscribe sekarang